Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama yang kami sajikan di hari ini. Diduga kelompok bersenjata 2 pemuda yang sedang mencari ikan tewas ditembak aparat di Timika. Korban penembakan oknum TNI di Mambramo-Raya akhirnya dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Merauke. Tinggal serumah dengan pasien positif, 2 warga di Kabupaten Merauke terpapar corona. Dua warga Kabupaten Merauke kembali dinyatakan positif COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. Penyebab positifnya kedua warga tersebut karena tinggal serumah dengan pasien yang sebelumnya sudah dinyatakan positif dan dirawat di RSUD Merauke. Untuk hasil cek yang kedua ternyata yang bersangkutan dinyatakan positif. Ya. Sehingga pasien atau PDP yang pasien kita yang terkonfirmasi COVID positif bertambah 1 hari ini, sehingga yang sementara dalam perawatan ada 6, 2 masih menunggu hasil lab. Rencana besok kita kirim karena kami sudah dapat kabar dari teman-teman di Auri untuk besok ada Boeing Auri, jadi rencana besok kita kirim. Kemudian 4 yang positif. Ya. Yang tambah tadi dok statusnya? Artinya perempuan, laki, umur? Laki-laki yang PDP 18 kemarin. Laki-laki umur 32 tahun. 2 tahun. Ya. Riwayatnya seperti apa? Ya. Kontak serumah. Iya. Jadi yang 16-17 seperti yang saya sampaikan minggu lalu kan ada 4 PDP. Kemudian yang 16 sudah terpending, sudah hasilnya sudah ada positif. Kemudian yang 17 itu positif itu yang kontak serumah, yang perempuan. Kemudian dengan yang 18 ini kontak serumah dengan pasien 13-14 tadi. Ya. Ya. Sementara itu petugas posko COVID-19, pemerintah daerah Merauke terus melakukan penyemprotan disinfektan guna mencegah penyebaran virus corona. 3 mobil jenazah yang sehari-harinya dipakai tim medis di 2 rumah sakit disemprot cairan disinfektan. Dalam rangka penjemputan jenazah yang dari Mambramo, jadi kita semprot 2 mobil jenazah ini untuk safety-nya. Nah, kita tidak minta jangan sampai membawa virus lagi masuk ke Kabupaten Merauke, maka kita adakan penyemprotan secara manual di 2 kendaraan. Maju. Selain mobil jenazah, Satgas COVID juga melakukan penyemprotan pada seluruh kendaraan medis yang dipakai untuk mengangkut pasien. Hingga Rabu 15 April 2020, total pasien positif corona di Merauke mencapai 7 orang. 3 pasien telah dinyatakan sembuh, sementara untuk pasien pengawasan berjumlah 6 orang dan ODP sebanyak 179 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ribuan warga terdampak COVID-19 yang ada di 4 distrik di Kabupaten Puncak Jaya mendapat bantuan sembako. Bantuan sembako itu berupa beras, gula, minyak goreng, dan mie instan. 4 distrik yang mendapat bantuan yaitu Distrik Tinggi Nambut, Gurage, Kalome, dan Wanwi. Bupati, Kapolres, dan Dandim menyerahkan langsung bantuan kepada perwakilan distrik. Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda mengatakan dampak adanya pembatasan aktivitas warga membuat Pemda harus memberikan bantuan bagi setiap warga yang terdampak instruksi Bupati. Asli buatan kami, karena dalam situasi seperti ini kami tidak bisa mengharapkan sesuatu harus datangkan karena pesawat terbatas, jalan darat juga kita tutup, sehingga apapun ada untuk masyarakat kita harus buat. Sehingga salah satu kebijakan yang kita lakukan adalah kita buat masker sendiri. Jadi ini sudah distribusi hampir 3.000 lebih
dan sementara masih produk terus, nanti kami akan sosialisasi di mana kami akan serahkan juga. Jadi distrik Gurage hari ini kesempatan yang baik kami serahkan masker dan juga sembako. Kemudian ketika kita ada kegiatan sosial seperti ini, sedapat mungkin kita cara duduknya agak berjauhan supaya kalau ada yang membawa virus tidak menular satu dengan yang lain. Selain mendapatkan sembako, warga juga mendapat bantuan masker. Para kepala kampung juga diminta agar mensosialisasikan social distancing bagi setiap warganya. Hingga kini di Kabupaten Puncak Jaya masih dinyatakan zona hijau karena belum ditemukannya pasien positif dan pasien dalam pengawasan. Dari Kabupaten Puncak Jaya, Torib Fred melaporkan. Masih banyaknya warga yang belum menggunakan masker membuat aparat kepolisian Resort Jayapura turun ke jalan melakukan sosialisasi bagi pengendara. Dengan menggunakan maskot Satuan Lalu Lintas, aparat mengajak seluruh pengendara yang lewat di jalan utama Sentani, Kabupaten Jayapura untuk menggunakan masker. Kasat Lantas Polres Jayapura AKP Andika Purba mengatakan, himbauan akan terus dilakukan hingga masyarakat sadar dan menggunakan masker di setiap aktivitasnya. Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura melaksanakan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat tentang penggunaan masker. Adapun kegiatan ini merupakan kelanjutan dari himbauan pemerintah yang mana saat ini kita diwajibkan untuk menggunakan masker, baik itu masker kain maupun masker medis, dipersilahkan supaya kita bersama-sama bisa menekan penyebaran COVID-19. Kami sendiri dari Satuan Lalu Lintas melaksanakan kegiatan ini setiap hari selama kurang lebih 1 jam, terutama di pagi hari, supaya masyarakat yang mungkin lupa untuk menggunakan masker kami ingatkan kembali. Dan sejauh ini 80% dari masyarakat yang kami temui pagi hari sudah menggunakan masker. Ada kendala mungkin, saya lihat sudah banyak yang jual juga ini. Selain melakukan himbauan langsung ke jalan raya, aparat kepolisian juga memanfaatkan media sosial serta menggunakan banner dan pamflet di sepanjang jalan raya Sentani agar warga memakai masker. Ade Irfan melaporkan dari Jayapura, Papua. Sebanyak 3.000 masker dibagikan aparat kepolisian daerah Papua pada pengendara sepeda motor dan mobil di kota Jayapura. Pembagian masker ini selain bertujuan untuk memproteksi, juga mematuhi instruksi pemerintah agar warga yang beraktivitas menggunakan masker. Aparat menyasar warga kecil seperti sopir angkot, tukang ojek, dan pedagang asongan. Masker yang dibagikan wajib langsung dipakai oleh warga. Koordinator aksi AKBP Akdamina Deda mengatakan pihaknya mengerahkan 50 polwan untuk membagikan masker gratis kepada warga yang tersebar di 61 titik di wilayah kota Jayapura. Pembagian masker yang dilaksanakan oleh Polwan Polda Papua dan PNS Polri Polda Papua, PNS Wanita Polda Papua, bahwa akhir-akhir ini banyak masyarakat yang terdampak akibat coronavirus yang mana mereka tidak dapat memperoleh masker karena pencarian mereka sudah berkurang, sehingga kami Polwan Polda Papua dan PNS Wanita Polda Papua merasa terpanggil untuk memberikan bantuan walaupun hanya berupa masker, tapi kami harapkan masker ini dapat membantu mereka dalam keseharian mereka untuk mencegah
mereka dari mewabahnya virus corona 19. Tingginya angka pasien terpapar virus corona di Papua, aparat kepolisian daerah Papua terus menghimbau warga agar tetap di rumah dan mentaati instruksi pembatasan jam beraktivitas yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Papua. Riantonai dan Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.